Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Zahra Nur Lutfia dari kelas 11 keagamaan. Pada mata pelajaran usul fikih kali ini, saya akan menjelaskan tentang amar dan nahi. Yang pertama adalah amar. Amar menurut bahasa adalah perintah. Sedangkan amar menurut istilah adalah suatu lafal yang dipergunakan oleh orang yang lebih tinggi derajatnya kepada orang yang lebih rendah derajatnya untuk meminta bawahannya mengerjakan suatu pekerjaan yang tidak boleh ditolak. Bentuk-bentuk amar ada 6. Yang pertama adalah fi'il amar, yang kedua adalah fi'il mudhari yang diawali lam amar, yang ketiga adalah isim fi'il amar, yang keempat adalah masdar pengganti fi'il, yang kelima adalah jumlah khobariyah atau kalimat berita, yang keenam adalah kata-kata yang mengandung makna seperti perintah, yaitu kutiba, amara, farada, dan wajaba juga sebagainya. Kaidah amar. Kaidah amar ada 5. Kaidah yang pertama adalah al-aslu fil amri lil wujubi wala tadullu ala ghairihi illa biqarinatin. Pada dasarnya, semua perintah atau amar itu menunjukkan kepada wajib dan tidak menunjukkan kepada selain wajib, kecuali ada qarinah atau alasan. Contoh dari kaidah yang pertama adalah al-wujubu, yang berarti wajib dilaksanakan, seperti dalam Quran surat An-Nisa ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aqimus salata wa atuz zakah, yang artinya laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Contoh yang kedua adalah an-nadbu, yang berarti anjuran atau sunnah, seperti dalam Quran surat An-Nur ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakatibuhum in alimtum fihim khaira, yang artinya hendaklah kamu membuat perjanjian dengan mereka apabila kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Contoh yang ketiga adalah al-irsyadu, yang berarti membimbing atau memberi petunjuk, seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa asyhidu idza tabaya'tum, yang artinya hendaklah kamu mengambil saksi ketika kamu berjual beli. Contoh keempat adalah al-ibahatu, yang berarti boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan, seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulu washrabu min rizqillah, yang artinya hendaklah kamu makan dan minumlah dari rezeki yang Allah berikan. Contoh keenam adalah al-tahdidu, yang berarti menakut-nakuti, seperti Quran surat Ibrahim ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar, yang artinya katakanlah Muhammad, bersenang-senanglah kamu karena sesungguhnya tempat kembalimu adalah neraka. Contoh yang keenam adalah al-taskhiru, yang artinya menghinakan atau merendahkan derajat, seperti Quran surat Al-Baqarah ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kunu qiradatan khashi'in, yang artinya jadilah kamu kera yang hina. Contoh yang ketujuh adalah at-ta'jizu, yang berarti menunjukkan kelemahan lawan bicara, seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min misli, yang artinya, dan jika kamu meragukan Al-Qur'an yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat semisal dengannya. Contoh yang ke-8 adalah at-taswiyatu, yang berarti sama saja apabila dikerjakan atau tidak, seperti dalam Quran surat At-Tur ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum, yang artinya masuklah ke dalamnya, rasakan panas apinya, baik kamu bersabar atau tidak sama saja bagimu. Contoh yang ke-9 adalah at-takzibu, yang berarti mendustakan, seperti Quran surat Al-Baqarah ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in
كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله, yang artinya jika kamu meragukan Quran yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Muhammad, maka buatlah satu surat semisal dengannya. Contoh ke-10 adalah at-talhifu, yang berarti membuat sedih, seperti Quran surat Ad-Dukhan ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzuq innaka antal azizul karim, yang artinya rasakanlah, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang perkasa lagi mulia. Contoh yang ke-11 adalah ad-du'a, yang berarti permohonan. Seperti dalam Quran surat Ibrahim ayat 41, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana ighfirli wa liwalidayya, yang artinya ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, ibu bapakku. Kaidah amar yang kedua adalah al-amru ba'dan nahyi yufidul ibahah. Perintah setelah larangan menunjukkan kepada kebolehan. Contoh dari kaidah kedua ini adalah dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 dan ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, yang artinya apabila sholat telah dilaksanakan maka bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diserukan untuk melaksanakan sholat Jumat, maka bersegeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Kaidah amar yang ketiga adalah al-aslu fil amri la yaqtadil fawra. Pada dasarnya, segala perintah itu tidak dikehendaki untuk segera dilaksanakan. Seperti halnya haji dalam Quran surat Al-Hajj ayat 27, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Azin finnasi bil hajj. Berserulah kepada seluruh manusia untuk berhaji. Kaidah amar yang keempat adalah al-aslu fil amri la yaqtadi tikrara. Pada dasarnya, perintah itu tidak menghendaki pada pengulangan. Kaidah amar yang kelima adalah al-amru bisyai'i amrun biwasailihi. Memerintahkan segala sesuatu berarti memerintahkan pula segala wasilahnya. Materi yang kedua adalah nahi. Nahi menurut bahasa adalah larangan. Larangan adalah tuntutan meninggalkan sesuatu yang datangnya dari orang yang lebih tinggi tingkatannya kepada orang yang lebih rendah. Bentuk-bentuk nahi ada dua. Yang pertama fi'il mudhari yang didahului oleh la an-nahiyah. Yang kedua adalah lafal-lafal yang memerintahkan untuk meninggalkan sesuatu perbuatan. Kaidah-kaidah nahi ada 4. Kaidah yang pertama adalah al-aslu fin nahyi lit-tahrimi. Pada dasarnya, larangan itu menunjukkan kepada haram. Contoh kaidah nahi yang pertama adalah karohah atau lil karohati, yang berarti makruh. Seperti dalam hadis riwayat Tirmizi, janganlah kamu sholat di kandang unta. Contoh yang kedua adalah ad-du'ai, yang berarti memohon. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286, yang artinya mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau menghukum kami apabila kami lupa dan melakukan kesalahan. Contoh yang ketiga adalah lil irsyadi,
yaitu memberikan petunjuk atau mengarahkan. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 101. Dan janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkanmu. Contoh keempat adalah tahkir, yang berarti menghina. Dalam Quran surat Al-Hijr ayat 88 yang artinya, janganlah sekali-kali engkau tujukan pandangan kamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, yaitu orang-orang kafir. Contoh kelima adalah bayan al-akibah, yang berarti menjelaskan akibat. Seperti dalam Quran surat Ibrahim ayat 42 yang artinya, dan janganlah kamu mengira bahwa Allah lengah dari apa yang telah diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Contoh keenam adalah ta'yis, yang menunjukkan putus asa. Dalam Quran surat At-Tahrim ayat 7 yang artinya, wahai orang-orang kafir, janganlah engkau mengemukakan alasan pada hari ini. Kaidah nahi yang kedua adalah an-nahyu anisyai'i amrun bididdihi, larangan terhadap sesuatu dan perintah kepada yang kebalikannya. Seperti dilarang menyekutukan Allah berarti diperintahkan untuk menauhidkannya. Kaidah ketiga nahi adalah al-aslu fin nahyil mutlaqi yaqtadi tikrara fi jami'i azminati. Pada dasarnya larangan yang mutlak menghendaki pengulangan larangan dalam setiap waktu. Contohnya dalam Quran surat An-Nisa ayat 43 yang artinya, janganlah kamu mendekati salat apabila kamu dalam keadaan mabuk. Kaidah nahi yang keempat adalah al-aslu fin nahyil yaqtadil fasada mutlaqo. Pada dasarnya larangan itu menghendaki fasad atau rusak secara mutlak.